Maka kapan diam itu lebih baik? Di saat berbicara malah membuat dosa, maka diam lebih baik. Dan ini masuk kepada pepatah seperti di Indonesia mengatakan the silent is gold. Iya, pepatah Indonesia. Yang pepatah Arabnya adalah diam itu emas. Dan pepatah Indonesianya adalah as-sumut dhahabi. Ini salah semua ya, terbolak-balik ya. Pepatah Indonesia mengatakan the silent is gold. Bukan, pepatah Inggris. Diam adalah emas. Dan bahasa Arabnya as-sumut adz-dzahabi. Diam itu adalah emas. Kapan diam itu menjadi emas? Di saat berbicara justru malah menambah dosa, maka diam menjadi harga yang tinggi. Seseorang di saat diam harganya tinggi, namun di saat berbicara menambah dosa, maka di sini diamnya menjadi emas. The silent is gold. Dan ini semuanya dikarenakan lisan. Dan berapa dari lisan banyak manusia mendapatkan keutamaan di dunia dan di hari akhirat kelak. Di dunia seperti bagaimana dia bisa berdakwah. Dan dakwah dengan lisan, melaksanakan pelajaran, memberikan ceramah, memberikan khutbah Jum'ah dengan lisan, atau qiraatil Quran, di mana dia membaca alif lam mim. Alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Maka kata Nabi, dalam membaca satu ayat alif lam mim saja, maka tidak dihitung satu ayat satu pahala, tapi setiap huruf pahala. Maka di ayat yang pertama dari Al-Baqarah, atau di ayat yang pertama dari surat-surat yang lain, alif lam ra, ala qiraah Wars misalnya, maka alif lam ra, alif lam mim itu 3 pahala. Maka kalimat yang setelahnya dzalikal kitabu la raiba fih, berapa pahala? Itu mendapatkan pahala yang besar dikarenakan mempunyai lisan. Idan al-lisan wa kadalika asy-syafah, dari 2 kenikmatan ditambah dengan ainain, 2 mata. Maka 3 perkara ini diingatkan oleh Allah di dalam ayat ini. Kenapa kata Qatadah tadi dengan sanad yang sahih? Agar kita mengingatnya. Qala Qatadah, ni'amun minallah mutadahirah yuqarriruka biha kaima tashkuruhu. Maka 2 atau 3 kenikmatan ini yang sangat jelas dan selalu dipakai, tidak pernah lekang kita dari mulut, dari lisan, dan juga dari mata untuk melihat. Dalam beberapa detik kita butuh kepada mereka, maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah dengan banyak cara. Pertama tadi, mensyukuri dengan lisan. Innallaha la yarda, sungguhnya Allah sangat ridho di saat seorang makan dan minum dia menyebut alhamdulillah. Ini dengan lisan. Dan juga dengan yang kedua, arkana syukur, dengan hati. Bagaimana dengan hati? Meyakini bahwa semua yang Allah berikan dari pandangan tadi, dan lisan dan mulut, itu dari Allah. Allah berfirman, wa ma minkum min nikmatin fa minallah. Maka tidaklah yang kalian dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan itu kecuali dari Allah. Dan Allah menjanjikan jika disyukuri akan ditambah, dan jika tidak disyukuri akan diazab. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka disebutkan, barang siapa yang bersyukur, aku berikan kenikmatan over and over again. Namun barang siapa yang kufur atas nikmat penglihatan dan lisan dan juga mulut tadi,
maka inna adabi lasyadid, tinggal menunggu adab dari Allah yang sangat pedih dan perih. Maka syukurilah. Dan yang ketiga, ruknul min arkani syukur mada. Kalau tadi dengan lisan selesai, dengan hati selesai, dengan al-jawarih wal arkan untuk dijadikan ibadah. Maka lisan kamu jadikan untuk ibadah. Baca Al-Quran, baca adhkar, baca istighfar, astaghfirullah. Membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, kalimatan habibatan inda rahman, khafifatan inda lisan, thaqilatan fil mizan. Karena kita punya lisan bisa melaksanakan itu. Khafifatan di lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan inda rahman, dicintai oleh Allah, ringan di mulut dan berat di mizan. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka dengan punya mulut ini kita mendapatkan pahala yang besar ini dan timbangan yang berat di hari kiamat. Maka rukun dari syukur yang ketiga, menjadikan alat-alat ini untuk taat kepada Allah. Bukan mempunyai mata, mempunyai mulut, dan mempunyai lisan hanya sibuk untuk bermaksiat kepada Allah dan kepada makhluk. Maka itu akan menyebabkan Allah murka, dan wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian kufur nikmah, maka tunggulah adabku yang perih dan pedih. Jika tidak di dunia, maka di hari akhirat. Kemudian dari nikmat ini kita menggunakannya untuk beribadah dan beramal soleh. Itulah rukun dari kesyukuran kepada Allah. Maka Allah berfirman kepada Nabi Daud, "I'malu ala Daud syukron." Apa maknanya i'malu ala Daud syukron? I'rabnya syukron maf'ul li ajlihi, mansub wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Maka makna ayat ini, i'malu fi'lun amr, wahai keluarga Ali Daud, i'malu ala Daud, wahai Daud dan anaknya Sulaiman dan keluarganya, i'malu, melaksanakan amal-amal soleh. Maka makna ayat ini, wahai Daud dan anaknya Sulaiman dan keluarganya, laksanakanlah amal soleh. Dari apa? Dari nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Sebagai apa? Syukron. I'rabnya syukron maf'ul li ajli, maknanya li ajlihi, dikarenakan kenikmatan-kenikmatan tadi, maka laksanakan amal soleh untuk mensyukuri kenikmatan. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil di dalam hadis ma'ruf, hadis muttafaqun alaih dari Aisyah tentang permasalahan arkanus syukur tadi dengan melaksanakan kebaikan dengan jawarih wal arkan ini. Hadis Aisyah di mana dia melihat Nabi selalu dalam keadaan sholat yang panjang dan lama setiap malam. Maka Aisyah kaget dan mengadu, "Ya Rasulullah, kenapa kamu beribadah seperti itu? Bahwa engkau sholat hatta tatafattor qadamaik, sampai kaki kamu bengkak menahan beban berdiri berjam-jam dan kesemutan tentunya. Kenapa engkau laksanakan seperti ini? Qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar." Engkau telah diampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Kenapa engkau melaksanakan ibadah yang super dan ekstrim, salat yang panjang dan lama? Apa jawab Nabi dengan mudah? "Afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah kamu menginginkan kamu mempunyai suami dan aku menjadi hamba Allah yang syakura? Dan syakur wazn dari ismu tafdil min syakara yashkuru, syakir menjadi syakur. Maka
sighah mubalaghah dari orang yang bersyukur, syakir menjadi syakur, sangat banyak syukurnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan jawarih wal arkan ibadah lillahi jalla wa ala. Maka syukurilah nikmat yang Allah berikan. Allah berikan kepada kalian mata untuk belajar, menuntut ilmu, dan pendengaran, dan penglihatan, dan semuanya. Adapun dari segi i'rab, barakallahu fikum, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Maka alam hamzah di sini harfu istifham. Dan karena dia harf mala, tidak ada mahal, la mahala lahu minal i'rab. Dan dia hamzah di sini harf, sehingga selesai. Tidak ada dalam kondisi marfu, mansub, majrur dan sebagainya, tidak. Adapun lam begitupun harf. Dan lam di sini harf apa? Nafi, fungsinya menafikan. Wal jazm, fungsinya menjazmkan. Menjazmkan apa? Fi'lun mudhari' yang datang setelahnya. Dan di sini apakah datang? Naam. Mana fi'lun mudhari'nya? Naj'al. Alam naj'al. Maka naj'al fi'lun mudhari' majzum bimada bilam tadi. Wa alamatu jazmihi as-sukun adh-dhahir. Baqi al-fa'il, aina al-fa'il? Takdiruhu nahnu. Idan dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Nun di awalnya tadi naj'al, itulah dia al-fa'il. Lahu, maka lam di sini harfu jar mabni 'alal fathah. La mahala lahu minal i'rab, wal hu yani ha dhamir muttasil mabni 'ala dhamm, karena dia ism bukan harf, berarti fi mahalli dhamm apa? Harus ada jabatan. Fi mahalli jar au mabni 'ala dhammi fi mahalli jar ismun majrur lahu. Ainain, maka ainain maf'ul bih mansub. Mana mansub kok tidak ada fathah? Alamatu nasbihi alya, karena dia ismun musanna. Maka dua mata. Bahasa Arabnya ain nain. Kalau ain satu mata. Kalau dua ditambah ya nun, berarti ainain. Maka ainain dua mata. Maka inilah dari i'rab ayat yang ke-8. Walisana wa syafatain, maka waw atifah, dan lisanau mansub, lisanan. Kenapa mansub? Karena dia ma'tuf kepada mansub. Apa itu? Ainain. Tadi ainain maf'ulun bih, wa lisanan, dan begitu pun lisan. Berarti kalau begitu gimana artikannya atau takdirnya? Alam naj'al lahu ainain wa kadalik. Alam naj'al lahu lisanan, seperti itu. Maka waw ataf di sini takdirnya, apakah kami juga tidak menjadikan kepada kamu lisanan, mansub karena ma'tuf kepada ainain, walisanan kadalik. Wa kadalika syafatain, maka syafatain juga mansub, wa alamatu nasbihi bilya li'anahu musanna. Maka syafah mufrad, syafatain musanna, kama ain mufrad, ainain musanna. Maka di sini alamatu nasbihi bilya, karena ismun musanna. Maka ini yang bisa kita berikan dari dua ayat ini. Maka alhamdulillah Allah mudahkan bagi kita untuk dimudahkan ilmu qiraahnya, sehingga tidak ada khilaf di ayat yang ke-8, dan di ayat yang ke-9 hanya khilaf jumhur yang 9 dengan Hamzah Az-Zayyat, yang mana Hamzah membaca
tanpa gunnah, tanpa khaisum, dan jumhur membaca dengan gunnah. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira.